Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam seri pembelajaran Alkitab kita pada saat ini. Ada yang bertanya kepada saya, apakah Pendeta Sigit menganut paham Tritunggal tentang kealahan? Dan saya menjawab, ya, saya penganut paham Tritunggal tentang kealahan. Kenapa Pak Sigit belum membahas di channel Bapak tentang konsep Tritunggal ini? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, channel yang kami buat adalah channel yang memang khusus untuk pembelajaran Alkitab. Karena channel ini adalah pembelajaran Alkitab, maka materi-materi yang disajikan adalah materi-materi yang bertahap. Dari dasar dan sampai pada tingkat yang lebih dalam lagi. Nah, materi Tritunggal kenapa belum dibahas? Karena materi Tritunggal adalah salah satu materi yang dikategorikan bagian di atas. Nah, saudara, saat ini saya akan menjelaskan tentang teori kealahan. Nah, untuk membahas tentang teori kealahan, tentu kita tidak boleh mengabaikan tentang pelajaran dasar tentang kealahan, yaitu Tritunggal. Oleh karena itu, materi ini berseri berbicara tentang kealahan. Tapi saran saya, supaya saudara bisa memahami materi-materi pembelajaran Alkitab, silakan saudara mengikuti video-video pembelajaran Alkitab di channel kami agar saudara lebih paham lagi, lebih dalam lagi, dan saudara bisa melihat link yang saya bagikan di deskripsi. Saudara bisa menontonnya dari awal materi-materi yang saya berikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena channel ini adalah channel untuk anak-anak Tuhan yang rindu belajar firman Tuhan, channel yang disediakan untuk pembelajaran firman Tuhan, tentu kami sangat berharap saudara mendukung channel ini, ya tentu dengan cara bisa mensubscribe ataupun like atau memberikan saran dan masukan bagi channel kami, agar channel kami terus berkembang dan bisa memberkati banyak anak-anak Tuhan yang rindu belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Baik, saudara, singkat saja saya akan langsung kepada materi tentang konsep Tritunggal. Nah, saudara, kenapa banyak orang sulit untuk memahami tentang Tritunggal? Karena banyak kali orang-orang mencoba untuk memahami Tuhan dengan cara merendahkan Tuhan menjadi seperti manusia. Nah, saya mau menjelaskan terlebih dahulu bahwa di dalam kekristenan tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan lebih dari satu. Kekristenan tidak pernah mengajarkan ajaran tentang politeisme, tetapi kekristenan mengajarkan bahwa Allah itu esa. Seperti yang bisa kita lihat di dalam Ulangan pasal 6 ayatnya yang keempat berkata demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi saudara bisa lihat bahwa Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan kita tiga atau Tuhan kita lebih dari satu, tidak pernah. Kalau ada orang mengatakan atau memberitahukan, menyampaikan bahwa orang Kristen mempercayai bahwa Tuhan itu lebih dari satu, yaitu wajar saja karena memang mereka tidak memahami tentang kekristenan sehingga mereka semaunya saja, keinginannya mereka saja menilai tentang ketuhanan orang Kristen. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk memahami tentang Tritunggal, saya mencoba untuk menjelaskannya dengan secara singkat. Saudara, tadi saya mengatakan mengapa banyak orang sulit memahami tentang konsep Tritunggal, karena banyak orang seringkali mencoba memahami Tuhan dengan cara merendahkan Tuhan menjadi seperti manusia. Perhatikan baik-baik. Saya mencoba untuk menjelaskannya seperti ini. Kalau seandainya ini adalah seorang manusia, saudara. Oke. Nah, ini adalah satu individu manusia. Nah, banyak kali orang-orang atau manusia mencoba memahami Tuhan seperti ini. Nah, maksudnya saya seperti apa? Begini. Kalau seandainya ini Sigit, ya saya misalkan. Nah, kenapa Sigit bisa bergerak? Kenapa Sigit bisa melakukan aktivitas? Kenapa Sigit hari ini sedang mengajar saudara-saudara tentang firman Tuhan? Kenapa tubuh saya bergerak? Karena tubuh saya bergerak, mulut saya berbicara, mata saya melihat. Karena ada satu pribadi di dalam tubuh Sigit
yang menghidupkan atau menggerakkan tubuh ini sehingga kelihatan bahwa saya hidup. Nah, pribadi yang di dalam individu ini disebut dengan nama Sigit. Jika Sigit mengalami kematian, saya sudah jelaskan apa yang dimaksudkan dengan kematian. Kematian adalah perpisahan. Perhatikan saudara. Kalau suatu saat saya mati, maka pribadi saya yang ada di dalam tubuh ini keluar. Ada berapa pribadi yang keluar? Tentu hanya satu pribadi yang keluar dari tubuh ini. Sehingga waktu saya mati, tubuh saya ada di dalam peti dan dikuburkan ke dalam tanah. Tetapi pribadi saya sudah keluar dari tubuh saya. Perhatikan, saya sekali lagi menjelaskan. Konsep dasar manusia yang adalah trikotomi. Arti trikotomi adalah begini. Sewaktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mengambil manusia tubuhnya dari debu dan tanah. Sewaktu Tuhan menciptakan manusia dari debu dan tanah, ini adalah tubuh yang mati. Belum hidup, belum bereaksi, belum melakukan aktivitas. Tapi tubuh ini, manusia ini menjadi hidup ketika Tuhan menghembuskan roh ke dalam hidung Adam Ya, hembuskan roh. Saudara lihat, pada waktu roh itu masuk ke dalam tubuh, ya, roh itu tubuh ditambah roh yang dihembuskan ke dalam tubuh manusia, maka manusia itu dikatakan menjadi jiwa yang hidup. Menjadi jiwa yang hidup. Nah, perhatikan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi, manusia bisa menjadi hidup, tubuh manusia menjadi hidup, karena ada roh dan jiwa di dalamnya. Inilah yang disebut dengan nama pribadi. Sewaktu manusia mengalami kematian, sewaktu Sigit mengalami kematian, maka pribadi yang ada di dalam diri Sigit ini keluar. Jadi saudara, sebenarnya tubuh saya tidak bisa bergerak. Tubuh saya tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Kalau di dalamnya pribadi Sigit sudah keluar. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi kita bisa lihat di sini, satu individu manusia hanya memiliki satu pribadi manusia. Saudara bisa bayangkan kalau seandainya Tuhan menciptakan satu individu, tetapi di dalamnya ada dua pribadi. Wah, ini akan sangat berbahaya bagi manusia itu sendiri. Saudara bisa bayangkan kalau seandainya di dalam diri saya ini, di dalam tubuh saya ada dua pribadi. Nah, pribadinya berbeda. Yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Saudara bisa bayangkan bagaimana kehidupan saya. Wah, ini bisa kacau, kehidupan saya bisa meledak. Atau seandainya dua-dua laki-laki. Pribadi Sigit dan yang satu namanya pribadi Yanto seandainya. Ada dua pribadi di dalam diri saya. Seandainya saya ini masih remaja atau belum menikah. Kemudian saya melihat seorang wanita yang sangat cantik. Yang satu tertarik terhadap wanita tersebut, tetapi yang satu tidak tertarik, tetapi tertarik kepada perempuan yang lain. Saudara bisa bayangkan bagaimana kehidupan saya. Pasti saya akan kacau. Akan membahayakan diri saya. Oleh karena itu, puji Tuhan, Allah yang maha tahu, Allah yang hebat, Allah yang maha kuasa, Allah hanya menciptakan manusia, satu individu manusia hanya memiliki satu pribadi. Jadi kalau seandainya satu saat nanti Sigit meninggal, atau saudara meninggal, kenapa dikatakan mati? Karena pribadi kita keluar dari tubuh ini. Ya, jadi pribadi kita keluar, roh dan jiwa kita keluar, kemudian menetap kepada Tuhan di sorga, tubuh kita dikuburkan, kemudian di akhir zaman baru tubuh kita dibangkitkan, dan kemudian roh dan jiwa kita, pribadi kita kembali bersatu dengan tubuh kita yang telah dibangkitkan di akhir zaman nanti. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa begitu sulit kita memahami tentang konsep Tritunggal? Karena kita mencoba untuk memahami Tuhan seperti kita memahami manusia, di mana manusia itu hanya memiliki satu individu, memiliki satu tubuh, ya, satu individu manusia, dan kita beranggapan atau banyak manusia beranggapan bahwa satu individu manusia hanya memiliki satu pribadi. Nah, Tuhan tidak seperti itu, saudara. Tuhan adalah satu individu. Nah, perhatikan. Tuhan hanya satu
individu. Alkitab dengan jelas mengatakan di dalam Ulangan 6 ayat 4 tadi bahwa Allah itu esa, satu Tuhan. Jadi Alkitab kekristenan tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhannya orang Kristen itu lebih dari satu. Itu hanya praduga orang-orang yang tidak memahami tentang Tuhan atau tentang Alkitab. Jadi kan banyak orang mengatakan, wah Tuhannya orang Kristen itu tiga. Karena di dalam Alkitab disebutkan ada Bapa, ada Yesus, dan ada Roh Kudus. Wah itu pasti tiga. Enggak begitu saudara. Tuhan kita tidak seperti itu. Tuhan kita cuma satu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hati-hati dengan ajaran yang biasa disebut dengan nama, biasanya kami di sekolah Alkitab menyebut dengan istilah modalisme. Atau biasa juga dengan, ada juga yang mirip-mirip seperti oneness dan sebagainya. Nah, maksud dari ajaran ini adalah mereka mengajarkan bahwa Tuhan itu satu individu dan dia hanya memiliki satu pribadi seperti manusia tadi. Nah, bagaimana penjelasan mereka mengenai tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Nah, ini penjelasan yang keliru. Banyak yang mengajarkan seperti ini. Tritunggal itu seperti ini. Waktu kalau saudara melihat saya satu individu. Seandainya saya satu individu. Ketika saya ada di hadapan anak saya sebagai ayah. Ketika saya ada di hadapan jemaat, saya sebagai gembala. Ketika saya ada di hadapan mahasiswa saya sebagai dosen. Saudara, itu bukan Tritunggal yang dimaksudkan oleh Alkitab. Itu adalah mengajarkan tentang Allah itu satu, pribadinya satu, tapi tugasnya, jabatannya tiga. Bukan seperti itu. Allah yang dimaksudkan dengan Allah Tritunggal, tidak seperti itu. Saudara lihat, kalau kita membaca di dalam kitab Matius, mari kita lihat di dalam Matius pasal 3, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17 berkata demikian. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal ini terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Perhatikan baik-baik saudara. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Saudara perhatikan baik-baik. Di dalam peristiwa pembaptisan Yesus, ketiga pribadi Allah, ketiga-tiganya berperan. Perhatikan baik-baik. Kalau ajaran modalisme tadi yang mengajarkan Allah itu satu dan satu pribadi, itu tidak bisa kita lihat di sini. Tidak ada penjelasan itu di sini. Kalau seandainya Allah itu satu dan satu pribadinya, maka saudara lihat, dia seperti bolak-balik ketika dia mengatakan, di sorga mengatakan inilah anakku, maka ia menjadi Bapa. Kemudian ketika Yesus dibaptis, dia berubah menjadi Yesus. Kemudian ketika Roh Kudus menyertai Yesus, kemudian dia berubah menjadi Roh Kudus. Enggak begitu saudara. Saudara lihat, Bapa berbeda dengan anak, anak berbeda dengan Roh Kudus, karena ketiganya berperan masing-masing. Perhatikan baik-baik. Jadi, saya akan menjelaskan kepada saudara secara perlahan-lahan mengenai tentang konteks daripada Tritunggal ini. Perhatikan baik-baik saudara. Kalau yang warna biru ini Tuhan, ada perbedaan mendasar tentang memahami tentang Tuhan dan manusia. Kalau manusia, satu individu hanya memiliki satu pribadi. Jadi setiap tindakan manusia adalah hasil daripada perintah pribadi yang ada di dalamnya. Saya menulis, saya menjelaskan, saya beraktivitas dengan tubuh ini, saya berlari, saya makan, saya minum, saya mengajar, saya berkhotbah, saya melayani. Semua aktivitas tubuh saya ini itu digerakkan, diperintahkan oleh pribadi Sigit yang ada di dalamnya. Tidak ada pribadi lain, hanya satu pribadi namanya Sigit. Waktu saya mati, maka pribadi saya keluar. Tidak seperti itu dengan Tuhan. Tuhan
satu individu Tuhan. Tapi ingat baik-baik saudara. Jika, perhatikan ini saya menggunakan kata jika. Jika Tuhan yang esa ini, Tuhan yang satu ini, pribadinya dikeluarkan dari individu Tuhan, maka yang akan kita jumpai ada 3 pribadi. Ada 3 pribadi yang keluar dari individu Allah. Jadi, satu individu Allah, Allah yang esa itu, setiap tindakannya, setiap perilakunya, setiap aktivitasnya itu digerakkan atau digerakkan oleh 3 pribadi ini. Nah, pribadi-pribadi ini kita sebut dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Perhatikan, saya nanti akan menjelaskan kepada saudara dalam materi kealahan yang berseri ini. Saya akan membuktikan bahwa Yesus dengan mulutnya sendiri, di dalam kitab-kitab Injil, banyak kali Yesus menyebutkan dirinya adalah Allah. Jadi saudara lihat, satu individu Allah, ketika dia bertindak, ketika dia bergerak, ketika dia melakukan aktivitasnya sebagai Allah, semuanya digerakkan oleh 3 pribadi yang ada di dalamnya. Saudara tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan kita 3, karena ketika kita berbicara tentang Tuhan, maka yang akan kita lihat adalah individu ini. Satu individu Tuhan ini digerakkan atau diperintahkan oleh 3 pribadi ini. Nah, perhatikan saudara-saudara. Setiap pribadi, saya mau mengatakan bahwa setiap pribadi ini memiliki tupoksinya masing-masing. Tuhan tidak kacau ketika dia bertindak. Saudara bisa bayangkan kalau seandainya saya, yang tadi saya jelaskan, saya memiliki 2 pribadi di dalamnya. Ada 2 yang berpikir, ada 2 yang merasakan, ada 2 yang memerintahkan. Wah, pasti kacau kehidupan saya. Saat ini saya sedang mengajar saudara. Pribadi yang satu mengajak saya, menggerakkan saya untuk mengajar saudara melalui akun YouTube. Tapi pribadi yang satu mengatakan, enggak, tidur aja. Jadi kacau kan kehidupan saya karena saya orang berdosa. Nah, oleh karena itu Tuhan menciptakan satu manusia, satu individu hanya memiliki satu pribadi. Tapi Tuhan tidak begitu, saudara. Tuhan kita jelas, tadi Alkitab mengatakan Allah itu esa. Satu Tuhan, tetapi Tuhan yang esa itu memiliki 3 pribadi. Jadi kalau kita mengatakan Tuhan menciptakan, Tuhan melakukan aktivitasnya sebagai Tuhan, ya karena ada 3 pribadi di dalam Tuhan. Contoh yang paling gampang untuk memahami tentang Tritunggal ini. Ketika berbicara tentang karya keselamatan manusia, saya sudah menjelaskan berulang-ulang bahwa keselamatan itu tidak bisa kita dapat karena usaha kita. Keselamatan penebusan dosa itu adalah karya Allah semata-mata kepada manusia. Perhatikan. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia terhilang dari Allah. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya karena dosanya. Karena dosa inilah yang menyebabkan manusia terancam untuk masuk ke dalam neraka. Satu-satunya jalan untuk supaya manusia tidak masuk ke dalam neraka, maka dosa harus diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikan dosa? Hanya Tuhan yang sanggup menyelesaikan dosa. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya kasih contoh di dalam karya keselamatan berkaitan dengan Allah yang Tritunggal ini. Perhatikan baik-baik cara Allah menyelamatkan kita. Bapa yang memiliki program atau ide untuk menyelamatkan kita. Caranya gimana? Harus ada korban untuk menebus dosa kita. Kata menebus artinya kita yang bersalah, tapi Allah yang menanggung kesalahan kita. Ada berkata, tidak mungkinlah maksud Allah menanggung kesalahan kita. Ya itu pasti mungkin karena Allah mengasihi saudara dan saya. Karena dia begitu mengasihi saudara, maka dia rela untuk menanggung kesalahan kita dengan cara, bagaimana caranya? Caranya harus ada yang dikorbankan dengan disalibkan. Nah, Bapa yang punya ide, atau kita bisa katakan proposal untuk menyelamatkan kita. Maka yang melaksanakan ide ini adalah anak. Bagaimana cara pribadi anak untuk melakukan ide Bapa? Maka anak ini datang menjadi manusia untuk dikorbankan menjadi menebus dosa kita.
Nah, saudara lihat, Yesus menyediakan keselamatan dengan darahnya di kayu salib secara sempurna karena Yesus mengatakan tetelestai, sudah selesai. Jadi Bapa yang memiliki ide, memiliki proposal, anak yang melaksanakan ide tersebut. Anak yang memanifestasikan. Jadi jangan heran kalau Yesus selalu mengatakan bukan kehendakku yang jadi tapi kehendak Bapa. Saudara, sebentar saya akan jelaskan. Kata Bapa, kata anak itu tidak bisa diterjemahkan kata Bapa dan anak seperti hubungan secara biologis antara Bapa dan anak, tidak seperti itu. Ini adalah istilah-istilah yang dipahami sebagai bentuk kepribadian dari kealahan. Sebentar dalam materi tentang Yesus Kristus adalah Allah atau Yesus dengan mulutnya sendiri mengatakan dia Tuhan. Salah satu membuktikan bahwa Yesus Tuhan dengan perkataannya, dia mengatakan dia adalah anak Allah. Kata anak Allah tidak bisa diterjemahkan anak dari Allah, enggak. Karena Allah tidak memperanakan dan tidak diperanakan. Kata anak Allah artinya bukan anak dari, tetapi kata anak Allah artinya Allah itu sendiri. Seperti contoh, kalau saya bicara anak tangga, saudara dan saya tidak bisa terjemahkan itu anak dari tangga. Atau anak kunci, saudara dan saya tidak bisa terjemahkan itu anak dari kunci. Tetapi ketika saya mengatakan anak tangga, maka artinya adalah tangga itu sendiri. Nah, saudara, Yesus menyediakan keselamatannya secara sempurna di kayu salib. Dia telah menyediakan sebuah hadiah yang sempurna, yaitu keselamatan. Yesus sudah bayar dengan sempurna dengan darahnya. Sekarang, keselamatan ini akan menjadi milik kepunyaan kita kalau kita percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan menjadi manusia, datang di kayu salib untuk mati, dikuburkan dan dibangkitkan untuk menebus dosa kita. Pada waktu kita percaya, perhatikan, Efesus 1 ayat 13 mengatakan ketika kamu percaya dimateraikan oleh Roh Kudus. Jadi tugas Roh Kudus di dalam karya keselamatan adalah mentransfer karya keselamatan ini kepada kita yang percaya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, pelajaran singkat kita pada saat ini ketika kita berbicara tentang Tritunggal, kenapa sulit memahami tentang Tritunggal? Karena banyak kali orang memahami bahwa Allah itu direndahkan seperti manusia, hanya satu individu dan hanya memiliki satu pribadi. Benar, Allah hanya adalah satu individu. Tetapi di dalam individu Allah ada 3 pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi saudara lihat, Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus juga bukan Bapa. Jadi Allah itu satu, esa, tidak 3. Yang 3 itu pribadi yang ada di dalam diri Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah awal dari pembelajaran kita tentang teori kealahan yang ada di dalam Alkitab. Ikuti terus materi-materi pembelajaran tentang kealahan agar saudara tidak salah paham tentang kealahan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mau tegaskan bahwa channel yang kami buat ini adalah channel yang memang khusus untuk belajar Alkitab. Channel ini tidak dibuat untuk menyerang doktrin lain atau menyerang agama lain. Nah, channel ini juga dibuat bukan untuk menyajikan debat, tetapi channel ini dibuat khusus untuk pembelajaran Alkitab. Oleh karena itu saudara, jika seandainya saudara terbeban agar channel ini bisa menjadi berkat bagi banyak anak-anak Tuhan yang rindu belajar, dukung channel ini. Silakan subscribe, silakan like, silahkan share sehingga banyak orang boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Amin.